Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811313028. Pada video ini saya akan mereview makalah kelompok 4 dengan judul Sejarah Cirebon Era Penerus Syekh Syarif Hidayatullah. 1. Pengertian kepala pemerintahan. Panggilan hati Sunan Gunung Jati rupanya lebih cenderung pada upaya penyebaran agama Islam daripada menjadi raja. Oleh karena itu, pada tahun 1528, urusan pemerintahan kesultanan ia serahkan kepada Pangeran Paseraen, putra Sunan Gunung Jati, dan Nyai Tapasari. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati lebih mengkhususkan diri menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman. Tentu saja, Pangeran Pasarayan statusnya hanya mewakili saja, artinya belum menjadi raja, sebab Sunan Gunung Jati masih hidup dan belum menyerahkan statusnya. Dengan posisinya itu, jelaslah bahwa Pangeran Pasarayan telah dipromosikan oleh Sunan Gunung Jati sebagai calon penggantinya di kemudian hari. Akan tetapi, meskipun ia telah mewakili Sunan Gunung Jati selama 18 tahun, ia tidak sempat mewarisi tahta kerajaan karena ia keburu meninggal dunia di Demak pada tahun 1546. Urusan pemerintahan kemudian diwakilkan oleh Fadilah Khan, menantu Sunan Gunung Jati. Panggilan Amas kemudian bergelar Penambah Ratu I. Ia memerintah Kesultanan Cirebon selama 79 tahun, yaitu dari tahun 1570 sampai 1649 Masehi. Pada masa penambahan Ratu I di Cirebon tidak terjadi masalah apapun. Hal yang demikian itu terjadi Kesultanan Cirebon. Demikian pula dengan Kerajaan Banten. Pada masa itu, Banten masih tetap konsisten memandang Cirebon sebagai sumber pertama eksistensi kesultanannya. Selain itu, terjalin hubungan yang erat dengan Kerajaan Pajang dan juga hubungan dagang dengan luar negeri berjalan lancar. Pelabuhan-pelabuhan sebagai aset Kesultanan Cirebon yang amat penting terjaga keamanannya sehingga kapal-kapal dagang asing makin banyak yang singgah untuk melakukan transaksi dengan masyarakat Cirebon. Pada masa penambahan Ratu I ternyata Cirebon lebih dekat ke Mataram daripada ke Banten. Sebagai contoh Putri Ratu Ayu Sakluh yang merupakan kakak perempuan penambah Ratu I menikah dengan Sultan Agung Mataram. Dari pernikahan itu, Sultan Agung berputra Susuhan Amangkurat I. Kelak salah seorang putri Susuhan Amangkurat I bersuamikan penambahan Girilya dari Cirebon. Selain itu, menurut F. Dihan, juga ditandai dengan dibangunnya kuta atau dinding yang mengitari keraton Pakuwati Sanapati Mataram terdapat penambahan Ratu I Cirebon. Yang kedua, gejolak politik Kerajaan Cirebon. Pada masa pemerintahan penambahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram yaitu Amangkurat I yang juga mertuanya meminta agar penambahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangan terhadap Belanda. Penambahan Ratu I mau tidak mau menuruti kemauan Amangkurat I. Ia beberapa kali berkunjung ke Banten untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa agar mau bergabung dengan Mataram dan menghentikan serangan ke Belanda. Tetapi usahanya itu gagal. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa mengajaknya untuk bergabung dengan Banten daripada dengan Mataram. Selama penambahan Ratu II dan kedua putranya berada di Mataram, pemerintahan sehari-hari di Cirebon dipegang oleh putra ketiganya, yaitu Pangeran Wangkasakerta yang tidak ikut serta ke Mataram. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pangeran Wangsakerta selalu diawasi secara ketat oleh orang-orang Mataram yang ditugaskan oleh Susuhan Amangkurat I. Yang ketiga, terpecahnya Kerajaan Cirebon menjadi 3 kesultanan. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di Mataram, sampai akhirnya pada tahun 1667 penambahan Ratu II meninggal dunia dan dimakamkan di Girilaya.
Sejak saat itu, penambahan atau dua sering disebut dengan nama penambahan Girilaya. 10 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1677, Raden Trunojoyo mengadakan serangan besar-besaran terhadap Keraton Mataram. Serangan itu bukan saja berhasil menduduki ibu kota Mataram, melainkan juga dapat membebaskan kedua pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, dari cengkraman Sunan Amangkurat I. Selanjutnya, kedua pangeran Cirebon itu dibawa oleh pasukan Raden Trunojoyo ke Kediri. Dari Kediri, kedua pangeran tersebut diambil oleh utusan Sultan Agung Tritasya ke Banten. Dengan terbaginya Cirebon menjadi 3 kesultanan yang sederet dan satu penambahan, sulit bagi Cirebon untuk mengembalikan lagi kebesaran dan kewibawaan yang pernah diraih semasa Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga orang itu mempunyai konsep yang berbeda, sehingga muncullah persaingan bahkan konflik di antara ketiganya. Untuk meredakan persaingan yang keras itu, semua pihak meminta bantuan kepada Belanda untuk menyelesaikannya. Yang keempat, campur tangan kekuasaan oleh Belanda. Kondisi semacam ini tentu saja dimanfaatkan oleh Kompeni Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Cirebon. Kompeni Belanda menyambut balik permintaan dari pihak Cirebon untuk bertindak sebagai penengah yang dapat menyelesaikan konflik di kalangan elit Cirebon, sambil mencari peluang untuk mengambil alih kekuasaan di Cirebon. Sejak saat itu, maka dimulailah suatu era perjanjian. Berbagai perjanjian diadakan oleh pihak Kompeni Belanda dengan kedok mendamaikan para elit, tetapi di balik itu semua diprogramkan upaya merebut kekuasaan secara bertahap namun pasti. Pada tanggal 4 Desember 1685, 8 September 1688, dan 4 Agustus 1699 dilakukan perjanjian kesepakatan di antara penguasa Cirebon, disaksikan oleh para pejabat Kompeni Belanda. Dalam teks perjanjian itu dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal Kompeni dan Raad van Daderland Indi bertindak sebagai pemraksa dan pelindung Kesultanan Cirebon dengan perantara masing-masing Kapten Francistek, Johannes de Hartog, dan Komisaris Kompeni Cirebon. Adapun perjanjian tahun 1688 dan 1699 ditujukan secara tersurat untuk memperbaiki hubungan persaudaraan di antara tiga keluarga keraton Cirebon. Dalam naskah perjanjian dinyatakan secara tersurat tentang derajat kedudukan di antara ketiganya. Sultan Sepuh berada di posisi paling atas, kemudian Sultan Anom pada posisi kedua, dan penambahan Cirebon pada posisi ketiga. Urutan kedudukan ini tentu saja berlaku terhadap putra mahkota masing-masing. 5. Runtuhnya Kerajaan Cirebon. Pengaruh Kompeni sangat terlihat dalam kontrak tanggal 4 Agustus 1499 yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, penambahan Cirebon menempati derajat kedua, dan kedua Sultan Sepuh I, yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Arya Adiwijaya, menempati derajat ketiga dalam urutan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, di Cirebon ada 4 raja. Kemudian pada tahun 1773 jumlahnya berkurang menjadi 3 orang raja setelah penambahan Cirebon meninggal dunia. Karena penambahan Cirebon tidak berputra, maka peninggalannya dibagi 2, yaitu kepada Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Dengan demikian, sumber ekonomi Kesultanan Cirebon baik di pelabuhan maupun di pedalaman dikuasai sepenuhnya oleh pihak Kompeni. Benteng VOC menjadi pusat perdagangan, sedangkan keraton berhenti dari aktivitas perdagangan. Keraton akhirnya hanya bisa melakukan aktivitas di bidang kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton yang adiluhung. Cirebon terpuruk, dan akhirnya pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Dendels menghapus kekuasaan pada para Sultan Cirebon. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.